Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Kita hari ini bersama-sama belajar tentang Yesus, apakah dia adalah teladan penguat moral. Nah saudara, di dalam diskusi sebuah sosial media, ada orang yang berkata, saya ini bukan Kristen, tetapi saya sangat mengagumi Kristus. Yesus adalah teladan moral saya. Jadi pesannya yang dia sampaikan adalah jadilah seperti Yesus. Dan dalam pandangan itu Yesus memang teladan moral yang bagus sekali bagi dia. Seperti multivitamin dan energi drink untuk mendorong manusia lebih bermoral, lebih saleh, lebih rohani. Nah saudara, apakah tidak boleh kita mengatakan Yesus sebagai guru moral ataupun penguat moral kita? Nah, jangan salah mengerti, tentu kita harus meniru Yesus, meneladani dia. Itu bukanlah opsi, itu adalah kehidupan kita sebenarnya sebagai orang Kristen. Aspirasi hidup manusia yang paling luhur adalah hidup semakin serupa dengan Kristus. Ia adalah teladan moral tertinggi setiap orang percaya, karena dia dicobai sama seperti Anda dan saya, namun tidak berdosa. Dalam Ibrani 4 ayat 15. Nah saudara, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, biarlah pesan Yohanes ini boleh menguatkan kita, bahwa kita yang berkata Yesus ada dalam hati, wajib hidup seperti Yesus hidup. Mari kita perhatikan ada beberapa hal di sini yang menjadi motivasi di balik merupa Kristus. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk serupa dengan Kristus? Yang pertama adalah trajektori merupa Kristus. Nah, mencapai kesempurnaan dalam Kristus adalah sebuah trajektori, yaitu sebuah kemajuan menuju titik tertentu. Bukan sebuah kondisi yang tidak lagi dalam dosa, tidak lagi ada dosa. Meskipun sudah berada dalam Kristus, tidak ada orang Kristen yang pensiun dari dosa. Tapi di dalam Kristus kita diperlakukan oleh Allah seakan-akan kita sempurna tanpa dosa. Itulah yang dimaksud dengan Martin Luther ketika ia membuat intisari iman percaya dalam sebuah kalimat, sekaligus orang yang dibenarkan dan orang yang berdosa. Itu yang dikatakan Luther dalam bahasa Latin, simul justus et peccator. Karena dosa kita ditransfer kepada Kristus dan kebenaran Kristus ditransfer kepada kita. Itulah sebabnya Paulus menulis bahwa seluruh kerja kerasnya melayani umat Allah adalah membawa mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang disampaikan kepada jemaat Kolose. Nah, itulah arah dari setiap pelayanan Kristen. Hal yang sama juga ia tulis kepada gereja di Filipi, bahwa yang telah sempurna ataupun dewasa dalam Kristus harus terus mengejar kesempurnaan merupa Kristus dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10-12. Nah, seperti apa orang yang serupa Kristus? Ada beberapa hal di dalam Alkitab yang menolong kita menjawab hal itu. Galatia 5 tentang buah roh, 1 Timotius 3 ayat 1-11 bicara tentang karakteristik pemimpin gereja. Nah, saudara, adalah sebuah trajektori merupa Kristus, sebuah kemajuan menuju titik tertentu. Nah, kedua, motivasi di balik merupa Kristus. Ada sebuah kasus sederhana. Nah, ada seseorang yang dikuasai oleh keinginan untuk dihargai dan dihormati. Dia mengenal Kristus dan dia bertobat menjadi percaya kepada Kristus. Nah, ambisinya bisa saja tetap menguasai hatinya. Yang berubah adalah alasan orang menghormati dia. Dahulu ia ingin dihormati karena kekayaannya. Sekarang ia ingin dihormati karena ketekunannya merupa Kristus. Ia melayani Tuhan Yesus sedemikian rupa tanpa pernah sungguh-sungguh mencintai Kristus. Karena yang ia cintai hanyalah pujian dan sanjungan manusia. Kristus hanya menjadi Red Bull atau extra jos untuk memperoleh apa yang ia inginkan lebih efektif dan efisien.
Nah, saudara, kita perlu berhati-hati tentang motivasi kita. Mengikut Kristus, melayani Kristus, dan setia kepadanya. Biarlah ucapan syukur tetap menjadi utama dari motivasi kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita ingin menyenangkan hatinya. Kita bersyukur atas pengorbanannya di kayu salib. Nah, mari kita terus memurnikan motivasi kita. Kemudian ketiga, kapasitas merupa Kristus. Nah, setiap kali kita mendengar bahwa Yesus adalah teladan dan penguat moral, ada kuk yang sangat berat yang harus kita pikul. Kapan saya bisa seperti Tuhan Yesus? Nah, untuk bisa menjadi Abraham yang beriman, Daud yang pemberani, Paulus yang penuh pengorbanan saja sudah setengah mati. Apalagi kayak Tuhan Yesus, berat rasanya. Maka merupa dia adalah sebuah beban agama yang sangat berat. Kita merasa takut kalau kita ini belum berusaha keras untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Kita akan merasa bersalah bila kita yakin bahwa kita tidak cukup keras berusaha. Kita akan merasa sombong bila kita yakin bahwa kita bisa lebih keras berusaha dibanding orang lain. Seluruh perjalanan kita merupa Kristus seumur hidup digerakkan oleh 3 hal. Rasa takut, rasa bersalah, ataupun rasa superior. Ketiga hal ini yang menjadi motivasi seluruh agama-agama di dunia ini, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi yang Tuhan Yesus sendiri kritik dan kecam. Kalau Tuhan Yesus hanya teladan moral ataupun menguat moral yang tidak berdosa sama sekali, kita akan frustasi meneladani dia. Yesus adalah juru selamat dan penebus kita. Justru karena kita tidak mampu meniru dia dengan sempurna, kita bersandar kepada dia. Yesus datang ke dunia bukan untuk menolong orang berdosa mau ataupun mampu berusaha sempurna seperti dia. Ia justru datang ke dunia ini menyelamatkan orang yang berdosa, yang tak berdaya, tak punya pengharapan. Nah, kalau Yesus hanya teladan dan penguat moral, ia tidak perlu mati dan dibangkitkan untuk kita. Ia cukup menjadi tokoh yang inspiratif, seperti Mahatma Gandhi, Ibu Teresa. Ia hanya perlu menginspirasi kita lewat ajarannya, karismanya, integritasnya, dan pengorbanannya. Kalau dia hanya guru moral ataupun teladan moral, ia nggak perlu mati kayu salib. Yesus sebagai juru selamat dan penebus harus mati dan dibangkitkan bagi kita yang tidak mampu hidup 100% sempurna. Melalui kematian dan kebangkitannya itulah ia dapat mereproduksi dirinya dalam diri kita. Allah melalui kuasa rohnya dalam kita memungkinkan kesatuan kita dengan Kristus dan hidup serupa dengan Kristus. Dalam Titus 2 ayat 11-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dengan kata lain, anugerah Allah yang sama yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang mendorong kita untuk berusaha serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan itu yang akan memampukan kita hidup serupa dengan Yesus. Jadi kita tetap memiliki porsi untuk hidup serupa dengan Tuhan Yesus, tapi bukan karena rasa takut, rasa bersalah, ataupun kesombongan kita. Karena merupa Kristus bukan lagi sebuah kinerja agama yang menentukan perkenanan kita kepada Allah. Kapasitas kita meniru dia bukanlah kekuatan keinginan, tetapi kekuatan sukacita. Yaitu sukacita Kristus yang tidak hanya menginspirasi, tetapi menyelamatkan kita. Sukacita bahwa Allah berkenan kepada kita tidak tergantung sejauh mana kemampuan kita, tetapi karena salib Kristus. Semoga Tuhan boleh menolong kita untuk terus melihat Yesus sebagai teladan kita hidup berkenan kepada Allah. Dan ialah yang memampukan kita melakukannya. Kuasa kebangkitannya itulah yang menolong kita untuk mampu hidup serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang terus mengajar kami untuk hidup serupa dengan Engkau, karena kami tahu kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kuasa kebangkitan-Mu boleh memampukan kami untuk hidup sama seperti Engkau hidup. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu, bersuka cita di dalam-Mu ketika kami bisa melakukannya. Karena kami tahu itu anugerah Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Dan kami bersuka cita di dalamnya dan tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami hidup dalam kehidupan kami ini seperti tolong kami Tuhan hidup seperti apa yang Engkau inginkan, yang kami rindukan sama seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.